Halo good people, gimana kabarnya? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan serial Donghua Yixin Dujun season kedua part keempatnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Kisah berlanjut ketika pemimpin Balai Gao mengirim misi ke berbagai sekte yang ada, dan tanpa diduga, kini ada 4 pemuda dari sekte yang berbeda mengklaim misi yang sama. 几位从哪来回哪去吧。任务若有异议，等由发布人决策。 Bu Chen menawarkan untuk bertarung di antara mereka, dan bila siapapun yang kalah di antara mereka harus merelakan misi tersebut. Xiaoran menjadi orang pertama yang masuk ke dalam arena, sementara pemimpin Balai Gao menahan mereka untuk nggak bertarung. 几位别冲动，都给我上来！谁是纯爷们儿？这要是伤着了，武宗交代呀。 Tapi tiba-tiba Lin Yun datang bersama Xiao Hong melompati dinding arena dan tanpa disengaja melukai Xiaoran. 我说赶时间，你有走正门不行吗？萧少侠，萧少侠！ Nampaknya Xiao Hong telah membuat masalah lagi pada Lin Yun. Tak lupa Lin Yun memperkenalkan diri sebagai murid luar sekte pedang Ling Xiao dan telah mengklaim misi yang sama. 还好，还有气。问现在什么情况？那个，这位老丈，凌霄剑阁的人也来了。 Xiaoran dianggap menyerah karena dalam kondisi pingsan ditendang Xiao Hong. Setelah memperkenalkan diri, Xia Tengfei menantang untuk bertarung. Lin Yun sadar bahwa mereka sedang memperebutkan misi. 玄天宗不臣，夏腾飞，他打不打呀？哎呀，都怪我。原来这几位在争夺任务的归属。 Pemimpin Balai Gao mengaku telah mengirim tugas ke berbagai sekte karena takut nggak ada yang mau menerima. Tapi tadi sangka 5 orang ini datang untuk mengambil misi yang sama. Lin Yun awalnya nggak mau ikut campur, namun Xia Tengfei terus memprovokasinya. 今天总得有个说法吧？林兄，你是何打算？门下弟子遇见各有不服，确实正常。 Xia Tengfei meremehkan Lin Yun. Awalnya Lin Yun ragu, tapi pada akhirnya dia menerima tantangan tersebut. 师兄，请指教。一个玄境3重，一是找死。来来来，小公子来。 Dan ya, kini Lin Yun lah yang balik memprovokasi Xia Tengfei untuk pertarungan dimulai. 蛟龙探海。龙象化顶，就这点权力，Tungku naga Xia Tengfei emang tebal, tapi mohon maaf, tinju Lin Yun lebih kuat. 我的权力略有延迟。 Xia Tengfei pingsan oleh tinju naga harimau milik Lin Yun yang cukup kuat. Lin Lan bertanya pada Bu Chen apa segel kekosongannya lebih kuat dari Lin Yun. Bu Chen menjelaskan bahwa segel Lin Yun tercampur dengan ilmu pedang, jadi jelas tinju Lin Yun lebih kuat. 虽没我浑厚，但穿透力更强。 Lin Lan bertanya pada Bu Chen apa yang akan dia lakukan. Terlihat sangat jelas bahwa di antara mereka berdua nggak mau menantang Lin Yun bertarung memperebutkan misi. 那你上？不了。大秦宗门一条心，别伤了和气。 Pada akhirnya Bu Chen menyarankan untuk melakukan misi bersama, dan gak berselang lama Xiaoran pun sadar. Dia bertanya siapa yang membuat dirinya pingsan, dan itu semua ulah Lin Yun. 谁同行我？不讲武德！萧师兄是吧？你也来过2招。他干的。 Xiaoran bertanya lagi kenapa Xia Tengfei berlutut bahkan pingsan. Setelah mengetahui itu semua ulah Lin Yun, Xiaoran langsung setuju menjalankan misi bersama. 何必为了个任务伤了和气？几位少侠何必争斗？ Karena untuk misi pengantaran kali ini mereka semua telah sepakat menjalankannya bersama. Pemimpin Balai Gao mengundang Nona Chiu Sui, pemimpin kota Bai. Dia adalah orang yang akan dikawal dalam misi tersebut. 白小姐，这边请。林少侠，好久不见。
Nona Bai dan Lin Yun ini emang mengenal satu sama lain dan tanpa diduga ada seorang mata-mata yang mengirimkan pesan tentang misi mereka. Di perjalanan misi, Lin Yun dan Nona Chiu Sui sedikit reuni. Lin Yun gak menyangka di ibu kota dinasti Qin bisa bertemu dengan Nona Bai ini. Sebaliknya Nona Bai mengenal Lin Yun yang dulu telah menguasai teknik pedang roh. 早年间林少侠能明悟文剑通灵，便知林少侠剑道天赋斐然。再见故人，甚是唏嘘啊。 Nona Bai gak menyangka bahwa Lin Yun telah memasuki sekte pedang Lingshao. Tak lupa Lin Yun menanyakan sekte pertamanya yakni sekte Qingyun. Nona Bai menjelaskan bahwa kini Qingyun semakin kuat berkat Lin Yun. 果不其然，林少侠倒是念旧，要论起来，可全是少侠的功劳。 Xia Tengfei menyesal jika bukan karena kecerobohannya tadi, mungkin aja kini dia sedang mengobrol dengan Nona Bai. Dia nggak terima susah payah dengan Lin Lan membuka jalan, tapi Lin Yun santai mengobrol dengan Nona Bai Chiu Sui. 小姐明摆着就是旧事，差不多得了，我还不知道你的心思。 Lin Lan langsung memperingatkan untuk lebih hati-hati karena banyak monster tingkat raja di sana. Bukan bermaksud untuk mengganggu reuni Lin Yun dan Nona Bai sebagai teman lama. 多谢提醒。停！白城主，我先去四周探查一番。林少侠请便。 Tiba-tiba Xia Tengfei memberhentikan kereta karena di depannya terdapat begitu banyak sarang laba-laba. Lin Yun merasa sarang laba-laba bukan sesuatu yang dikhawatirkan, tetapi 不就是些蛛网吗？何止如此紧张？ 血谷森林里有2大不好惹。 Lin Lan menjelaskan yang bersembunyi di hutan ini adalah salah satu dari daftar pembunuh dinasti Qin. Berbagai tindak kejahatan terjadi di hutan ini dan ada siluman laba-laba darah Rana Suanji tingkat ke-6. 更何况还有玄境6重的血骨魔蛛母，血骨魔蛛。 Karena tak ada jalan di depan, terpaksa mereka harus menghindar dan mundur dulu karena jalan di depan telah ditutupi sarang laba-laba dan tanpa diduga laba-laba tulang darah mulai menyerang. 来不及了。 Tak terasa udah ratusan laba-laba darah muncul dan tanpa diduga lagi siluman laba-laba Rana Suanji tingkat ke-6 muncul. Lin Lan heran karena biasanya siluman laba-laba ini gak pernah berburu sendiri. 血骨魔蛛母，林兰，你个乌鸦嘴！该死，血骨魔蛛母一般很少亲自狩猎。 Bu Chen bertanya siapa yang menguasai jurus api dan hanya Lin Yun lah seorang yang menguasai jurus api di sana. 难道我真是乌鸦嘴？ Lin Yun berencana menahan Ratu Laba-Laba Alam Suanji tingkat ke-7 ini, sementara yang lain diminta untuk segera pergi bersama Nona Bai Chiu Sui. 只有我掌握火系功法， 林兄，你撑住，我们先将白小姐。 就算打不过，凭小红的脚力，还是能走脱的。 Lin Yun bersama Xiao Hong yang mengeluarkan aura naga bertarung melawan pasukan laba-laba yang dipimpin langsung oleh Ratu Siluman Laba-Laba. 小红小心！ Tiba-tiba Lin Yun merilis teknik ilmu pedang angin petir untuk membekukan Ratu Siluman Laba-Laba tersebut. Walaupun gak melukainya, namun Lin Yun berhasil menjauh berkat kecepatan lari Xiao Hong. 飞雪式，他们已经走远，不必恋战。小红，走。 Tapi sayangnya Lin Yun gak melihat kereta kuda Nona Bai. Dia menyangka Xiao Hong tersesat, namun gak berselang lama pedang pemakaman bunga bergetar seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. 还是在百花谷中。飞至血谷森林中也有类似之物。 Lin Yun pamit pergi pada Xiao Hong untuk melihat sesuatu yang menarik perhatian pedangnya, dan tanpa diduga ada 3 monster tingkat raja sedang bertarung.
这么多王级要兽，难怪血骨魔主母会亲自捕猎。 Di sana Lin Yun melihat bunga cukup aneh di sekitar 3 monster raja dan ya, nampaknya bunga tersebutlah yang menarik perhatian pedang pemakaman bunga milik Lin Yun. Raja Harimau nampaknya terluka cukup parah dan kini tinggal pertarungan antara Raja Serigala Api dan juga Raja Ular Darah. Raja Ular Darah kesakitan karena digigit bagian tubuhnya, namun hal tersebut dimanfaatkan untuk membunuh Raja Serigala Api. Tiba-tiba Lin Yun langsung merilis teknik ilmu pedang petir angin dan menyerang sang Raja Ular Darah. Tapi sayangnya Lin Yun sadar bahwa monster tingkat raja sulit untuk dihadapi, apalagi ilmu pedang petir dan anginnya udah nggak bisa mengimbangi ranah kultivasi dia. Itu sebabnya Lin Yun berencana mencari ilmu pedang yang baru. Dan kini Lin Yun terpaksa merilis teknik tinju naga harimau yang udah diperkuat segel untuk menyerang sang Raja Ular Darah. Akhirnya Raja Ular Darah tewas di tangan Lin Yun, dan di sini Lin Yun merasa padahal dia murid sekte pedang namun gak seperti reputasinya karena dia terlalu mengandalkan ilmu tinju naga harimau dari sekte lain. Setelah itu Lin Yun memberikan pil obat pada Raja Harimau untuk memulihkan luka-lukanya. Nggak seperti monster pada umumnya karena Raja Harimau ini terlihat cukup jinak di hadapan Lin Yun. 全无凶性，有点意思。 Raja Harimau menunjukkan sebuah bunga pada Lin Yun di sana dan sepertinya dia tahu sesuatu tentang pedang pemakaman bunga milik Lin Yun. 此剑，你还挺通人性。你的意思是？ Lin Yun merasa aneh ketika Raja Harimau memasuki goa di sekitarnya. Sementara itu ketika Lin Yun mencoba untuk mencabut bunga tersebut, bunganya nampak seperti ilusi belaka. Tiba-tiba Raja Harimau memberikan slip yang terbuat dari pohon bambu. Itu adalah catatan Ching Xuan yang berisi pola menggambar spiritual. Dengan ini pola gambar spiritual milik Lin Yun jelas makin kuat. Tak lupa Lin Yun menanyakan bagaimana mengambil bunga tersebut. 若是再加上这卷清玄笔录，你可知如何收取这朵花？ Raja Harimau hanya menunjuk pedang pemakaman bunga milik Lin Yun. Pada awalnya dia belum mengerti, namun pada akhirnya Lin Yun paham betul bahwa hanya perlu menancapkan pedangnya untuk mengambil bunga tersebut. 我居然被一只老虎鄙视了。你是说让我把剑刺过去？ Berkat itu pedang roh milik Lin Yun telah diperkuat dengan menyerap energi dari bunga tersebut.
Sementara itu di sisi lain kereta kuda Nona Bai, Lin Lan berucap bahwa mereka akan segera keluar dari hutan tulang darah. Namun Nona Bai masih mengkhawatirkan keadaan Lin Yun yang menyelamatkan mereka semua. Sementara itu juga, Xia Tengfei merasa Lin Yun tindakannya ini dianggap 这 sok 凌云不自 pahlawan 量力，非要 aja. 成英雄，夏兄此言过分了。 若不能确认他的生死，心不安。 Xiaoran paham betul akan bahaya di dalam hutan darah ini. Itu sebabnya dia menyarankan untuk pergi. Wu Chen juga menyayangkan pengorbanan Lin Yun. Lalu tiba-tiba 保不齐还有血骨魔蛛魔。 凌云的牺牲确实令人惋惜。 若是不想走，便都留下吧。 muncul seorang pria bertopeng di hadapan mereka semua. Dia adalah salah satu daftar buronan kerajaan Qin. Xia Tengfei menyerang, tapi sayangnya kali ini musuhnya terlalu kuat dan 大秦诸魔榜78，传闻血风当年逃出地的血骨森林落草为寇。 Lin Lan mengetahui bahwa pria bertopeng ini telah membentuk kekuatan besar dengan mengumpulkan para praktisi di sisinya. Pria bertopeng ini cukup terkejut dengan pengetahuan Lin Lan. Terungkap pula bahwa topeng yang dia kenakan adalah senjata pusaka. 可你又如何确认？ 但真正的鬼脸面具据说是一件为宝器。 聪明，太聪明了。 Mengandalkan senjata pusaka ini, dia juga telah menahan serangan Xia Tengfei sebelumnya. Pria bertopeng ini suka berurusan dengan orang pintar ucapnya, jadi dia pasti udah tahu apa maksud kedatangannya. Lin Lan menawarkan tas penyimpanan untuk ditukar nyawa mereka semua. 我们的储物袋都可以给你，购买我们的命吗？ Pria bertopeng ini berencana membawa Nona Bai bersama dirinya. Di sisi lain, Bu Chen merasa jika menyerahkan Nona Bai, bagaimana dia melaporkannya ke sekte, dan pada akhirnya pertarungan tak terhindarkan lagi. 爆发，交易失败啊！人家玩的正好，你插什么手啊？陪我玩玩吧。 Sayangnya praktisi di tingkat 5 ke bawah sulit untuk menghancurkan topeng tersebut. Nggak hanya memberikan kekuatan tapi juga memiliki pertahanan yang cukup kuat. 放弃吧。果然是个聪明人，还不够。 Lin Lan dan yang lainnya terluka karena nggak sanggup melawan pria bertopeng ini. Dan pada akhirnya Lin Lan yang sejak awal terlihat bijak mau menyerahkan Nona Bai sebagai ganti nyawanya. 现在你打算怎么办？ 那女人就在马车上，她很漂亮，带走带走。 Lin Lan hampir aja dibunuh tapi beruntung ada Lin Yun datang menyelamatkannya. 有趣，太有趣了！ 凌霄剑阁，凌云， 小子，没人教过你，林家。 寒门。 Pertarungan akhirnya kembali dimulai. Nampaknya Lin Yun bisa mengimbangi kekuatan pria bertopeng tersebut. Walaupun di alam Suanji tingkat ketiga, namun aura pedang Lin Yun sangatlah kuat dan berhasil mengalahkan sang pria bertopeng. Sang pria bertopeng ini sadar bahwa pedang Lin Yun merupakan pusaka tingkat tinggi. Itu sebabnya Lin Yun berani melawan praktisi di atasnya. 输的不远。 这血风能名列大秦诸魔榜之上，你才是聪明人。武道巅峰之路尚且路远。 Karena sebelumnya menyerap bunga, pedang Lin Yun semakin kuat dan berkat itu juga dia berhasil membunuh pria bertopeng. Lin Yun menemui Nona Bai sementara yang lainnya merasa malu atas kekalahan dan tindakan mereka yang mau menyerahkan Nona Bai begitu 多 aja. 谢林少侠相救。 我的还怎么在各自宗门中立足？ Karena rasa malu itulah mereka bertiga berencana menyerang Lin Yun yang memiliki 2 senjata pusaka. Lin Lan mengancam Lin Yun untuk menyerahkan senjata pusakanya. Nona Bai berucap reputasi 3 sekte besar telah dipermalukan oleh mereka bertiga. 我
我们又何至于耽误离开的时机？宗门的脸面都被你们丢尽了。若非林少侠出手，早已命丧血峰掌下。 Linlan berucap dia nggak akan seperti ini jika nggak melindungi Nona Bai, padahal mereka ini dari keluarga bangsawan tapi takut mati. Lin Yun berucap mereka bertiga ini sia-sia aja menjadi murid dari sekte besar. 再多说一句，我们连你也不放过！杀了他！ Sayangnya Lin Yun terlalu kuat untuk melawan mereka semua. Lin Yun berencana untuk membunuh Linlan namun dihentikan oleh Nona Bai. Sebaiknya jangan bermusuhan dengan 3 sekte besar. Lin Yun hanya memberikan hukuman kepada mereka yakni berdiam diri di hutan tulang darah selama 3 hari dan akan diawasi langsung oleh Xiao Hong. 你们便在此跪地反省3日。小红，你来监督。 Lin Yun hendak pergi dari sana dan Linlan bersumpah akan membalas Lin Yun 10 kali lipat. Gak berselang lama mereka telah keluar dari hutan tulang darah. 白城主，我们已走出血谷森林。 Lin Yun diberi gulungan sebagai tanda misinya telah selesai. Akhirnya mereka pamitan satu sama lainnya. 也该准备回宗了。 没想到这么快又要分别， 前路遥遥，白城主多保重。 保重。 Tapi sebelum pergi Lin Yun memohon petunjuk karena Nona Bai ini berpengetahuan luas. Sebagai teman lama tentu saja diizinkan. Lin Yun menanyakan tentang bunga yang dia temui. Jadi di dunia ini ada banyak harta alam dan salah satunya bunga yang berubah menjadi asap. Dulu ada senior hebat yang menuliskan catatan disebut daftar bunga ajaib dunia. 有前辈大能，所有已知的天才地宝、天地奇花宝、幽梦之魂。 Bunga yang ditemukan Lin Yun bernama Jiwa Mimpi dalam buku. Walaupun bunga tersebut bukan paling berharga, tapi yang paling ajaib. Bunga tanpa akar ini bisa didapatkan jika udah 无 berjodoh. 根而生，想要得到它，讲的只有一个源字。 Bunga ini bisa muncul dari energi langit dan bumi. Tentu saja di dalamnya ada roh dan harus mendapatkan pengakuannya. Setinggi apapun kultivasi, jika nggak mendapatkan pengakuannya, nggak bisa memetik bunga tersebut. 否则，即便修为多高，也无法采摘。这葬花剑究竟什么来历？获得他的认可。林少侠真是好运道。 Nona Bai juga memberitahu Lin Yun jangan sampai terlibat aliran kekuasaan di ibu kota. Setelah itu, Nona Bai pamit pergi dan Lin Yun memutuskan untuk kembali ke sekte Pedang Ling Xiao. 记住，全门阴谋，是时候回宗了。 Sementara itu di sekte luar sekte pedang diperlihatkan Chu Haoyu. Dia adalah peringkat pertama dari daftar teratas murid sekte luar pedang Ling Xiao. Tanpa diduga di sana juga ada Wang Rong. Dia memuji ilmu pedang Jing Yun milik Chu Haoyu. Kedatangannya untuk mengundang Chu Haoyu ini bergabung dengan aliansi Junji. Padahal udah berulang kali menolak ajakan tersebut. 父兄何不加入我们君子盟？君子盟地榜高手众多，我已拒绝多次，王兄何必执着？ Wang Rong mengajak Chu Haoyu bergabung karena dengan kemampuannya bisa membantu dia di pertempuran persekutuan nantinya. Wang Rong memberitahu ada sesuatu yang sulit ditolak oleh Chu Haoyu ini, yakni ilmu terlarang sekte pedang Ling Xiao bernama teknik pedang badau. 什么？楚兄不想见识一番？Sebagai maniak ilmu pedang, Chu Haoyu jelas sangat tertarik dengan teknik pedang badau ini. Dan tanpa diduga, di belakang aliansi Junji juga ada orang yang sangat berpengaruh. Chu Haoyu berjanji akan turun tangan ketika perang nantinya. Wang Rong meminta Chu Haoyu untuk membunuh Lin Yun. 我要凌云死，不止出手那么简单。可以，凌云，这次你死定了！